Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin menjelaskan sebuah teori baru. Namanya adalah teori bandul. Sebuah bandul yang mungkin kalian pernah lihat, sebuah bandul bergerak terus menerus ya. Kalau nggak salah itu 4 atau 5 ya, saya lupa. Satu kali hentakan dengan titik tertentu membuat bandul itu terus menerus bergerak di titik yang sama, mencapai titik tertinggi dan kembali ke dasar. Sama seperti manusia di seluruh bumi saat ini. Sebuah sistem yang dibangun para elit adalah pekerjaan yang membuat kita mendapatkan kebutuhan. Perputaran di mana kita harus bekerja dan demi mendapatkan kebutuhan untuk hidup. Menciptakan sebuah lingkaran setan di mana kita harus tunduk terhadap pekerjaan itu. Karena itulah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang mengendalikan sistem pekerjaan itu adalah pemerintah. Itulah elit global. Manusia perlahan-lahan mulai membangun di masing-masing kepalanya. Yang penting bukan diri saya, yang penting bukan keluarga saya. Dua hal ini menggelayut di kepala dan seperti penyakit menular menebar ke seluruh manusia yang bekerja di bawah sebuah sistem yang sama di bawah kendali pemerintah. Membuat orang-orang yang sadar melawan dan tidak ingin menjadi bagian dari pekerja terlihat sangat kecil. Karena penyakit menular ini menularkan hampir seluruh manusia, sehingga orang yang melawan terasa begitu lemah dan tidak ada apa-apanya. Sebagian besar dari mereka berubah menjadi sama dengan orang-orang dengan penyakit yang sama. Penyakit yang berpikir bahwa yang penting bukan saya dan yang penting bukan keluarga saya. Penyakit ini penyakit menular yang membuat para pekerja tidak mampu memberontak untuk kehilangan pekerjaan. Karena itulah satu-satunya mereka mendapat kenyamanan yang mereka rasakan saat ini. Meskipun mereka menonton pembantaian Gaza, meskipun mereka menonton pembantaian Sudan, penindasan di Kongo, penindasan di rakyat Papua, Kalimantan, dan di Wakanda, beberapa tempat di Wakanda. Semua orang tetap bekerja dalam sistem yang menciptakan hal itu terjadi. Karena mereka tidak mampu keluar dari penyakit menular yang sudah dibangun dalam sistem oleh para elit global, itulah pemerintah. Penyakit tidak peduli dengan yang lain. Yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Maka inilah bandul yang terus bergerak menuju titik puncak ke titik tertentu, menerima tekanan yang sama dari bandul lain untuk bergerak seimbang dan selaras. Manusia tetap hidup dalam sistem yang dibuat oleh para pemerintah, para elit global. Meskipun mereka menonton dan mereka tahu bahwa mereka lah yang menciptakan, mereka lah
bahan bakar yang menciptakan genosida Gaza, penindasan di Kongo, pemantaian rakyat Sudan, penindasan di Uighur, juga di Papua dan berbagai daerah di Indonesia. Maka dua cara untuk melepaskan pergeseran bandul, teori bandul yang terjadi di masyarakat dunia, dimana kita terus bergerak pada sistem yang sama, yang membangun berbagai jenis kejahatan di berbagai dunia. Dalam Al-Quran itu teorinya ada dua. Yang pertama adalah bencana besar. Ketika kaum Nuh dan berbagai kelompoknya, kaum Lot dan kaumnya, sebagian besar orang melakukan kejahatan. Orang yang menyerukan kebaikan tidak dipedulikan. Maka Allah memberikan sebuah bencana besar untuk mematikan, mengambil kembali ciptaan yang telah diciptakan, yang membuat kekacauan di bumi. Itulah bencana besar. Cara yang kedua adalah perang. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kaumnya yang melakukan berbagai kejahatan, bahkan ada undian anak panah. Jadi seorang wanita itu dipakai oleh beberapa lelaki. Kalau ketika dia punya anak, untuk mengundi siapa ayahnya, mereka menggunakan undian. Rasulullah hidup di sebuah zaman ini dengan kejahatan yang tidak bermoral, tidak bermoral, dan sebenarnya saat ini lebih astagfirullah, lebih kejam lagi daripada waktu itu. Dan ya, Rasulullah berhasil menyelamatkan zaman itu dengan peperangan. Meskipun awalnya itu adalah seperti kita saat ini, awalnya itu adalah pemahaman. Setelah pemahaman, barulah izin berperang itu muncul. Sama seperti saat ini, pemahaman. Meskipun izin berperang sudah ada, tapi kita belum melakukannya, kecuali orang-orang yang paham, seperti pejuang-pejuang HMS atau pejuang Suriah yang membebaskan rakyat terus Suriah dari penindasan Bashar al-Assad. Apakah di Wakanda akan terjadi? Pak Sawit mulai ketakutan dengan suara-suara perlawanan ketika dirinya sendiri menciptakan kebijakan-kebijakan bodoh yang membuat rupiah semakin melemah. Salah satu alasan yang tidak bisa dibantah kenapa rupiah melemah adalah karena yang mengatur jalan rupiah itu gagal. Siapakah yang mengatur kerja jalur rupiah itu? Itulah pemerintah Wakanda. Maka alasan yang nggak bisa dibantah runtuhnya rupiah itu adalah kegagalan karena kecacatan dari kerja-kerja pemerintah. Jadi lucu ketika dia berbicara tentang suara perlawanan, sedang dirinya sendiri sibuk berjalan-jalan
dan tidak menghasilkan kecuali beban impor. Kecuali beban impor. Ya, memang tanda rupiah melemah itu tanda paling nyata ya tentang kegagalan karena kecacatan sebuah pemerintah yang mengendalikan jalur rupiah itu sendiri. Rupiah salah satu mata uang Indonesia ya, rupiah Wakanda. Rupiah Wakanda. Aduh, jadi inilah teori bandul ya saudara-saudara. Dan ya, sepertinya memang yang bisa memecahkan agar bandul ini berhenti bergerak pada resonansi yang sama dengan tekanan yang seirama adalah perang melawan pemimpin munafik oleh Imam Mahdi. Ya, wallahu a'lam.